Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Syamsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu, utawi iki kitab, iku la raiba ora ana kemamangan iku maujud fi ing dalem kitab hudatur dadi pituduh lil muttaqina tumrape wong kang padha takwa kabeh. Ayat 3, alladzina yu'minuna, utawi muttaqin iku alladzina wong-wong akeh yu'minuna kang padha percaya sapa alladzina percaya bil ghaibi kelawan barang kang samar. Terus wayuqimuna lan padha njumenengake sapa alladzina nglakoni as-sholata ing salat. Wa mimmalan saking barang rozaqnahum kang wis paring rezeki sapa ingsun Allahum ingat hum ing alladzina yungfiquna kang padha ngimpakake mblanjake sapa alladzina amanu. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran tidak dapat diragukan, Kita harus yakin. Jadi sama saja kita ini ngaji, sama saja ngomong-ngomong hatinya itu berhubungan dengan Allah. Kenapa tidak dapat diragukan? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang terakhir akhir zaman dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ini sudah diterangkan dalam surat As-Syu'ara ayat 192 dan 193. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah untuk seluruh alam. Jadi tidak wahki Al-Quran untuk anaknya kayak tidak boleh, ini untuk orang tertentu tidak boleh, tidak, bahkan seluruh alam, tidak pilih-pilih, harus yakin ini seluruh alam yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan dimaksud kitab, Alkitab, yaitu wahyu di sini ialah Al-Quran. Disebut Alkitab itu sebagai isyarah bahwa Al-Quran itu harus ditulis. Nah, karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Ya, ketua penulisnya adalah Zaid bin Sabit. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin kita masuk enggak? Kalau bertakwa harus masuk di kategori ini. Sehingga orang yang bertakwa itu bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Siapa sih yang dimaksud oleh orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan tanda-tandanya orang bertakwa, 1, itu dilanjut pada ayat ketiga, beriman kepada yang gaib. Nah, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah. Itu dengan sesungguhnya Allah, aku yakin
kepada Allah, yakin. Ya, menundukkan diri hati kita serta serahkanlah kita ini sebagai hamba Allah kepada Allah. Nah, pokoknya serahkan diri pada Allah sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itulah. Nah, tanda keimanan seseorang itu tandanya orang itu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu, gitu loh. Sebab sudah dibimbing oleh Allah. Gaib. Apa arti gaib? Gaib ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera kita. Panca indera manusia, hamba Allah tidak mampu. Jadi pengetahuan tentang gaib itu semata-mata berdasar kepada petunjuk-petunjuk Allah. Karena apa? Kita kan telah beriman kepada Allah. Maka kita beriman pula kepada firman-firman Allah dan petunjuk-petunjuk Allah. Rasulnya Allah. Nah, contoh termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, dan lain-lainnya. Kita ingat, pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah. Nomor satu, dasar pertama iman pada Allah. Itu saya yakin itu iman kepada Allah adalah dasar dari pembentukan watak, karakter, dan sifat-sifat seseorang manusia agar manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya. Menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi kita ini termasuk manusia sebenarnya atau tidak, itu yang tahu kita sendiri. Itu sudah sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia di dalam diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Si bego Allah itu gini, siapa yang lebih baik si begohnya daripada Allah? Dan kepadanya lah kami menyembah. Nanti masalah si begoh diterangkan di ayat berikutnya. Iman membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, jelas itu. Kita itu hidupnya di bermasyarakat, ya, memberi, menolong, berkorban, berjihad, saling kerjasama dengan lingkungan. Nah, di dalam mencari iman, hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul, jelas petunjuk para sahabat, para ulama, para mbah kiai. Itu caranya golek ilmu, cari ilmu, tuntutlah ilmu. Untuk itulah perlu kita belajar sejarah hidup Kanjeng Nabi, sejarah para ulama, Syekh Qadir Jailani. Karena membaca senang-senang akhirnya bisa ketemu. Kadang tidur mimpi bisa salaman. Karena cinta pada sejarah. Sejarah itu penting. Akhirnya merenungkan ciptaan Allah, itu menggunakan akal pikiran yang sehat. Kemudian mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Contohnya kalau kita ngaji tafsir Al-Ibris, jelas mu'alifnya Mbah Bisri Mustafa, jelas sanadnya jelas Mbah Kiai Samsul bin Khalid, sanadnya sampai ke atasan jelas, tidak usah diragukan. Bapak-bapak, kita harus iman itu terus dicari terus. Kalau iman bertambah, akhirnya apa? Kalau iman bertambah berarti tambah yakin. Kalau iman itu kok berkurang, maka perbuatan manusia juga rusak. Maka dari menjaga iman itu penting. Semua iman kan bergelombang. Kedua, melaksanakan sholat. Ya, mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan dilakukan dengan secara kontinu terus-menerus. Ya, mengerjakannya terus setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Gitu loh. Pokoknya sudah diatur dalam kitab fikih bab sholat. Iqamah as-sholah artinya mengerjakan sholat dengan sempurna. Sempurna apanya? Ya sempurna segala rukunnya, syaratnya, dan ketentuan yang lain yang ditentukan oleh agama Islam. Itulah. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ya diinfakkan semampunya, sekuatnya. Pokoknya walaupun sedikit tapi istiqomah. Itu menginfakkan itu memang ya kadang-kadang cedil kikir, tapi kita sebagai umat Islam
ya sebagian saja lah. Yang penting ikhlas, infak pada anak, suami, istri, tetangga, tukang fakir di jalanan. Sekarang kan banyak. Seikhlasnya, sak mampu. Kalau tidak punya ya apa-apa. Kalau ada, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memerintah pada kita sekuatnya. Ya jangan terlalu kikir, ya jangan terlalu boros itu, jangan terlalu berlebihan. Allah saja juga menerangkan dalam surah Al-Furqan ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu mereka yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar, sewajarnya itu loh, semampunya. Itulah supaya kita digolongkan orang-orang yang ahli sedekah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Bab Kanjeng Nabi sudah dawuh di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.